Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di sini ada Pangeran Antasari, Suara Kreatif. Si paling kreatif ya Pangeran Antasari. Oke, kali ini kita akan hadir dengan tema yang sangat menarik. Untuk kali ini kita membawakan tentang manajemen diri sendiri. Nah, untuk narasumber ya kita hadirkan narasumber yang sangat-sangat sibuk, tapi kita manajemen waktunya sehingga jumpa untuk hari ini. Kita hadirkan ada Ibu Eni Suryanti, SPD, MSI. Halo Ibu, apa kabar? Gimana? Sehat? Sehat Mbak Sisi. Syukur sekali. Gimana kesehariannya Ibu? Ya keseharian saya ya seperti kita ketahui lah namanya kita mengajar ya, Ya. dan pasti mengajar di kelas. Kemudian karena kita membimbing anak-anak, ya membimbing anak-anak, Ya, menasihati anak-anak, yang penting fokus waktunya untuk siswa-siswa angkatan. luar biasa totalitas ya Bu ya. Karena kita ketahui juga Ibu sudah sekitar 23 tahun mengajar di sekolah kita ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Ini udah sosok ibu lah sama saya nih. Cuman beda setahun soalnya Iki 24. Ibu udah ngajar 23. Wah, luar biasa. Bu panggil Iki aja lah. Biar lebih akrab kita untuk ngomongnya, biar santuy dia. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah meringankan langkah untuk datang di acara pada hari ini. Nah, terima kasih banyak dan untuk kali ini Bu, kita mau bahas itu mengenai SMK di bidang atau jurusan ekonomi. Nah, di bidang itu dan kita sangkutkan dengan manajemen diri sendiri. Iya. Nah, gimana sih Bu tentang SMK ekonomi di sekolah kita ini Bu? Ya, seperti yang kita ketahui ya Ciki ya, SMK Pangeran Antasari ini yang untuk ekonominya, Ya, dan pasti kita punya 3 jurusan. ya. Jurusan ini oke semuanya. Apa tuh Bu? Pertama ada akuntansi. Akuntansi. Akuntansi itu pasti kalau bicara akuntansi bener-bener uang nih. Ya, duit gitu ya Bu. Jurusan akuntansi nih selalu dibutuhkan di perusahaan Mbak Ciki. Karena kalau mereka nggak ada, perusahaan nggak tahu nanti gimana Iya. itu laba atau ruginya. Mengelola Jadi berarti keuangannya. jurusan yang oke. Oke. Yang kedua kita punya jurusan perkantoran. Kalau dulu perkantoran Mbak Ciki. Sekarang udah manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Wah, Jadi kalau mungkin yang zaman-zaman dulu masih perkantoran, apa sih NPLB? Itu sama ya. NPLB ini perkantoran kalau kita lihat administrasi. Urusan nih kalau administrasinya nggak bagus, kacau juga. iya. Ya kita Benar. bayangkan kita lah Mbak. Kalau kita nggak punya jadwal nih, saya mau ngajar di mana, jam keberapa nih kan kacau. Makanya ada jurusan administrasi yang benar-benar mengatur bagaimana mengelola administrasi dengan bagus. Ya. Yang ketiga yang juga oke, kita Apa punya tuh? jurusan pemasaran. Pemasaran. Jadi pemasaran, Sekarang apa di daring dan pemasaran. Wah ini oke sekali Mbak Ciki. ini gimana? Yang Mbak Ciki tengok zaman online sekarang ini. Iya, benar. Jadi pemasaran ini jurusan yang memang ke semua usaha itu bisa masuk. Selain Perusahaan nggak akan bisa promosi, nggak akan bisa memperkenalkan produk kalau pemasarannya tidak berjalan dengan baik. Jadi artinya ekonomi yang kita miliki adalah jurusannya oke dan sangat dibutuhkan. Oke, punya dan sangat dibutuhkan ya Bu. Wah, luar biasa ya. Berarti ketiga jurusan ini sudah sangat lama di tempat kita Bu atau masih baru? Sudah sangat lama. Lama ya Jadi Bu. kalau kita lihat ya tadi saya katakan Hmm? di awal City saya 23 tahun. Wah, generasi kita alumni kita nih sudah banyak ya berkiprah di dunia usaha, di perusahaan-perusahaan ya. Mau dia di Sumatera Utara maupun di wilayah lain, dan yang pasti banyak loh siswa kita wirausaha. Wih, Keren nih, siswa kita yang punya usaha tadi. wah, Kalau kita lihat alumni kita sudah oke, sudah hampir rata-rata bekerja atau berwirausaha. wih, luar biasa ya. Ternyata itu ya apa kelebihannya ya Bu ya. Luar biasa karena mungkin SMK ini dia ada apa PKL-nya ya Bu ya. Itu gimana sih Bu sebenarnya? Ini sedikit ya. Gimana sih saya bisa melihat SMK ini? Iya. Buat saya tertarik. Pasti Benar. tadi kita kenal skupnya SMK ekonomi. Iya benar. Ya, jadi yang pasti gini. Di SMK ini ada istilahnya kejuruan. Artinya kejuruan ya apa sih bidang dia? Iya. Jadi di SMK ini kejuruannya itu diperbanyak. Jadi anak-anak ya punya skill lah di kejuruannya. Oke. Yang kedua,
di SMK ini nanti tadi Mbak Ciki bilang ada PKL-PKL. Iya, apa itu Bu? Anak-anak ini diberikan kesempatan magang, Magang? mereka kesempatan praktek di dunia industri. Jadi Oke. poin tamat mereka sudah kita kirim ke industri Wah. supaya mereka punya mindset, punya pola pikir. Oh, nanti beginilah dunia kerja saya. Oke. Ya, dan yang nggak perlu takut. Kalau SMK nih ya, kalau mungkin Ciki dengar menyiapkan tenaga siap kerja, Iya. kan bukan berarti SMK nggak bisa melanjut loh. Oke, Saya kan juga masih bisa melanjut S1. Oke. Jadi kita jangan berpikir, oh, Ah, tadi kata Bu Eni sudah ke siap untuk bekerja. kerja aja nih. Iya, benar. Dia bisa Supaya belajar bisa melanjut ya. S1. Jadi Iya. nggak perlu takut untuk masuk SMK. Karena Oke. SMK juga is the best loh. Oke, luar biasa ya. Berarti di ekonomi ini Bu, kita memiliki prospek kerja yang luas ya Bu ya. Nah, kalau memiliki prospek kerja yang sangat luas Bu, dengan 3 jurusan yang kita miliki tadi, gimana sih menguatkan anak-anak, mengajak anak-anak ini biar mereka itu memilih SMK ekonomi ini langsung Bu? Itu gimana sih sebenarnya Bu mereka pilihnya? Saya katakan kadang-kadang ada istilah mungkin apa tadi istilahnya, kalau tak kenal tak sayang. Oke. Kita coba diceritain untuk penonton-penonton. Oke. Ya SMK ekonomi ini kan kalau kita bicara ekonomi, waduh, Lu lebih luas ya. kan sama nih gak butuh ekonomi. Ya ekonomi itu memiliki peranan yang penting loh Iya benar Bu. buat negara. Iya Bu. Ya, jadi supaya kita bisa terlibat langsung di kegiatan tersebut, ya kita mesti paham apa itu Iya. ekonomi. Benar. Tidak sekarang di pendidikannya ambillah dulu pendidikan yang berkaitan ekonomi. Oh, saya sering nabung ke bank nih. Saya kepingin loh kerja di bank, kan nggak bisa langsung kerja, Ciki. Benar. Saya ambil pendidikan dulu yang berhubungan dengan perbankan. Oh, saya belajar akuntansi. Iya. Saya belajar juga bagaimana mungkin, ya bukan berarti kalau di akuntansi dia nggak perlu administrasi. Oh, saya juga belajar administrasi. Benar. Saya juga akan belajar marketing nih. Malah tahu saya jadi marketing. Iya. Sekarang supaya kita bagaimana supaya tertarik, ya kita rasakan dulu bagaimana. Dan pasti Ciki, kalau nanti bergabungnya di SMK Pangeran Ya, siap. puas dan merasa nyaman. Iya. Itu pengalaman yang sudah dirasakan anak. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi kalau berbicara itu berarti ini Bu puas dan merasa nyaman. Ada fasilitas apa aja sih Bu di bagian SMK ekonomi ini? Waduh, kalau bicara fasilitas, Bu, fasilitas kita ini. Apa aja nih Bu? Seru nih. Itu menurut nih, Oke. kalau gedung kita, Iya, gedung kita harusnya nyaman, ya benar. gedung yang luas dengan yang bersih. Iya. Dapat pertama dulu, Ya benar. dan nyaman di kelasnya. Iya. Yang kedua, di Antasari guru-gurunya oke loh Mbak. Wow. Set profesional semua. Luar biasa. Sudah katakanlah bersertifikasi, artinya sudah diakui lah. Iya benar Bu. Guru yang profesional. Tiga, kalau tadi kita SMK kan, tadi saya bicara SMK tuh banyak praktek kejuruannya. Iya benar. Kita punya sarana laboratorium yang lengkap. Wow. Kita punya semua dari segi laboratorium akuntansinya ada, Oke. laboratorium untuk perkantoran, pemasaran, komputer, semua disediakan. Wow. Kenapa? Supaya nanti anak-anak siap untuk langsung bekerja. Jadi nggak perlu takut, ya. Antasari sudah memikirkan dan memfasilitasi semua itu untuk siswa di anak. Wah luar biasa. Berarti ini ketiga-tiga jurusan ini punya masing-masing laboratorium ya? Wow, keren nih. Karena kalau Iki dengar-dengar ya, atau pengalaman dulu-dulu Iki sama teman-teman Iki tuh biasanya yang kalau ekonomi pun buka, mereka itu satu lab aja nih Bu. Tapi di tempat kita Ada satu ada lab perkantoran, ada lab pemasaran, wah luar biasa. pakai semua. Maka saya bilang tadi SMK Antasari is the best. Is the best. Oke, itu dia seputar SMK ekonomi kita. Nah, kita sangkut pautkan nih Bu mengenai SMK ekonomi tadi dengan manajemen diri sendiri. Bagaimana sih Bu manajemen diri sendiri terhadap siswa ini tadi? Oke, manajemen. Saya bahas sedikit manajemen. Oke, Manajemen. asik nih. Aduh, manajemen ini bagus. Ya, Kenapa manage, mengatur? iya benar. Nah, itu yang penting mengatur dulu kan. Jadi kalau tadi kita kata mengatur, tadi Ciki katakan manajemen diri. Ya, Dan benar. manajemen diri ini sebenarnya kemampuan. Sebenarnya kita punya manajemen diri. Kemampuan dalam diri kita Iya. untuk, ya kan, untuk bagaimana kita mengelola unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Oke. Kita punya unsur emosi, Iya benar. kita punya unsur perasaan, Rasa. kita punya unsur fisik, Iya. ya kan, kita punya unsur semua. Kalau kita ya memahami manajemen diri ini, kita bisa menempatkan unsur-unsur tadi
Sehingga apa sih kita mau kemana ke depannya? Iya. Yang pasti tujuannya oke semua kan? Iya benar. Jadi yang berhasil. Kalau kita sudah punya manajemen diri yang baik, mudah-mudahan tujuan yang kita inginkan itu bisa kita peroleh. Karena kita sudah bisa mengatur. Ya saya ambil contoh misalnya Iya. dan simpel aja manajemen disiplin. Oke. Sekolah tuh anak siswa nih. Oke. Benar. Yang pertama udah oke berarti manajemen. Benar. Ya, kemudian dia tahu menempatkan waktu, jam belajar. Iya. Oh ini roster saya ABCD sesuai dengan roster, nggak ada istilah salah roster. Ya, oh ini sudah bawa buku sesuai dengan hari ini. Itu merusak dia. Sendiri. Oh dia punya tugas di rumah, dia punya PR, dia kerjakan. Itu udah manajemen diri yang baik. Itu saja mereka kelola, udah bisa oke berarti. Mengenai soal jauh ke ranah ke situ saja. Jadi mereka sudah punya manajemen diri yang baik sebenarnya. Wah luar biasa nih. Nah kalau berbicara tentang manajemen diri ya mengenai siswa kita ini kan Bu sudah generasi Z ya atau geng Z ya kalau dibilang zaman sekarang nih. Gimana sih Bu sangkut pautnya atau dengan berita-berita yang lagi hits nih sekarang nih Bu ya. Katanya nih dari beberapa survei juga katanya kalau geng Z itu susah atau sulit mendapatkan pekerjaan. Sementara jurusan kita tadi tuh, wah lapangan pekerjaannya luar biasa. Seperti yang Ibu bilang tadi, perekonomian apa sih yang gak jalan? Dunia, negara itu memerlukan perekonomian yang baik. Nah, gimana sih Bu dengan beberapa perspektif pikiran-pikiran orang luar sana geng Z itu susah bekerja gitu? Kenapa tuh Bu? Iya, Gen Z. Tren nih sekarang Mbak. Iya, Saya di Mbak Ciki. Ada perusahaan mengeluh dengan dan sebagainya Gen Z. iya benar. Yang lain di tahun 1997 Iya, saat 2012 iya benar. sekarang cari kerja nih Gen Z nih sini. Iya Bu, Ya, salah satu negara. Sebenarnya begini ya Mbak Citi, kalau saya bicara saya pahami kembali generasi Z ini bukan berarti tadi saya bilang ini generasi bagus ya. Kenapa inilah anak-anak yang lahir di era teknologi. Ini anak-anak yang kecil dan melek teknologi loh. Itu istilahnya. Ya jadi sebenarnya kalau kita lihat ya generasi Z ini karena mereka itu disuguhi dengan teknologi ya sebenarnya bagus sekali mereka. Iya. Ya, cuman ini kita mengalami sendiri nih Ciki. Generasi Z ini kenapa tadi dikatakan agak susah untuk bekerja? Iya. Karena kadang-kadang kan gini ya, kita lihat sendiri lah, kita lihat di lingkungan, kita lihat di keluarga kita. Generasi Z ini kan banyak yang megang-megang smartphone aja, Komunikasi dari isi. kurang kayaknya ya. Kita bisa duduk 5-6 orang diem semua nih. Iya, fokus dengan ini aplikasi yang ada di Smartphone-nya tukang dengan handphonenya kan. Jadi benar-benar. akibatnya gini, kalau saya lihat nih, kenapa sih Gen Z ini agak terkendala, jangan bilang selalu. Kalau saya tahu banyak loh Gen Z profesional ini, Gen Z banyak yang prestasi ya kan. Di mana kendalanya? Iya. Ada gini, ketika kita menggunakan teknologi kan banyak yang kita lihat nih. Iya. Lihat orang, tamatan SMK gaji 10 juta gitu. Tamatan ini sekian, dia punya ekspektasi. Arti kalau saya tamat di SMK baru tamat nih, tamat saya gaji 10 juta nih. Ekspektasinya tinggi banget ya Bu ya. Ekspektasi karena dia nggak tahu nih proses orang dari 10 juta gimana. Iya, kan tati dong. Yang dia lihat ini enak nih kerjanya sekian. Tidak, jadi karena ekspektasi tertinggi itu maka kadang-kala di situ kelemahannya. Jadi ketika interview misalnya dia sudah mengajukan banyak Beberapa permintaan ya Bu ya. belum tentu perusahaan itu bisa memenuhinya. Begitu kalau saya katakan satu poin ya kalau saya mau anak Gen Z ini yang bagus itu adalah jiwa sosialnya bagus sebenarnya. Oke. Ciki barangkali pernah lihat kan ketika ada orang tua misalnya pengemis tua itu kan Gen Z cekrek foto jadi masuk donasi itu kan bagus. Oke. Gen Z ini sosial tinggi karena dengan teknologi dia bisa meng-share apa saja. Cuman tadi saya bilang kadang-kadang dia tuh kena teknologi. Tadi kan kita kalau nengokin di HP ini kan lebih enak nengokin Iya. orang punya sekian Iya. nyaman pakai mobil. Saya seperti itu ekspektasinya album sesuai dengan kondisi dirinya. Jadi kok akan agak susah tidak saya bilang. Kalau dari segi ilmu, dari segi kemampuan nggak ganjen Itu luar biasa. cuman tadi mungkin Ya, ekspektasinya terlalu tinggi. sehingga perusahaan agak nggak mikir dulu lah. Gitu.
Ya, belajar. Itu dibarengi dengan manajemen diri dibarengi lagi dengan etika ya Bu ya, dan karakter diri. Itu dia luar biasa nih Bu. Kita bisa tembak nih Bu antara SMK ekonomi dan manajemen diri sendiri. Oke, terima kasih banyak Ibu nih. Ciki mau nih Bu, Ibu sampaikan beberapa sedikit pesan untuk generasi muda atau Gen Z zaman sekarang ya. Bagaimana manajemen dirinya sendiri. Bisa silakan Ibu. Untuk Gen Z kita semuanya, ya, kamu itu adalah generasi yang paling oke sebenarnya. Karena kamu generasi yang bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Cuma ada tips. Bagaimana kamu sukses supaya jangan ada lagi istilahnya Gen Z nih kok agak payah gitu ya. Banyak tipsnya. Pertama, coba kurang ekspektasi. Ya, kita gali kemampuan kita dahulu. Yang kedua, hargai proses. Jangan asik. Kenapa proses yang baik ini hasilnya pasti akan baik juga. Yang berikutnya itu mulailah untuk privasi. Kadang-kadang Gen Z ini privasi diri. Kenapa? Dengan media semua diupload. Ingat privasi itu ada banget, privasi itu penting. Oke ya. Jadi seperti kemandirian. Jadi pesan saya Gen Z, Anda adalah generasi yang oke, tetapi gali kembali keokean Anda itu dengan melihat prosesnya, bukan hasilnya saja. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Eni. Luar biasa ya buat kita semua khususnya generasi Z sekarang ya. Jangan langsung berekspektasi tinggi dan tidak menerima proses-prosesnya. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini Bu. Sekiranya ada perjumpaan-perjumpaan berikutnya di Pangeran Antasari Sara Kreatif. Oke, buat kamu semua sekian dulu untuk hari ini ya. Oke, Iki mau ngingetin nih buat kamu semua yang lagi nyari sekolah ya, yang mau lanjut sekolah, masih bingung, masih bimbang mau kemana, yuk bergabung sama kami di Sekolah Pangeran Antasari. Kita lengkap loh, ada unit TK, SD, SMP, SMA, SMK-nya. Jadi untuk yang lagi bingung silahkan langsung datang ke kita, jangan bingung. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa, see you next time, bye bye.